Ini ada Mbak Faizah juga sudah datang. Saya mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah kita masih diberikan nasihat. Oh, maaf ini suaranya menggema mboten nggih? Mohon izin saya ini dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan untuk bergabung secara virtual bersama Ustadz Syihab dalam rangka ngaji rutin yang diselenggarakan oleh Fatayat NU Korea Selatan. Tidak lupa selawat serta salam kita panjatkan ke sisi baginda Rasulullah SAW. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum kami mulai acara ngaji rutin kitab Akhlaqul Banat ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan umul kitab. Al-Fatihah. Malah mau ketinggalan guys. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai ngaji rutin kali ini, berhubung ini pertama kali, jadi alangkah lebih baiknya kita dengarkan dulu sambutan dari Ketua PCI NU Korea Selatan kepada Yai Muhammad Habibi. Kami persilakan. Oke, saderenge tingampunten mboten saged nguripke videone niki. Sinyale rada kempas-kempis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwantene jelas nggih, Mbak Is? Nggih, sampun jelas. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kula hormati Ustadz Syihabuddin, ingkang kula hormati ugi rencang-rencang teman-teman Fatayat. Niki meskipun tesih dua niki digawangi Mbak Is kali Mbak Sakinah, tapi semangatnya sangat luar biasa niki Ustadz. Jadi harapan kula
mengke anggotanya saged berkembang biak. Tidak hanya 2, tapi diinisiasi oleh 2 orang yang sangat energik, bisa semakin bertambah banyak anggotanya. Amin ya rabbal alamin. Nomor 1, monggo sami sareng-sareng syukur dumateng Gusti Allah karena pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, kesempatan untuk mengaji pada Ustaz Syihab pada malam hari ini. Kemudian yang kedua, niki nggih tesih bulan Maulid, mari bersama-sama memperbanyak sholawat kagem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keranten tanpa beliau kita mungkin tidak ada di dunia ini. Nggih, yang pertama boten usah lama-lama, tidak usah lama-lama. Yang pertama, kula sangat mengapresiasi rencang-rencang Fatayat niki untuk menyelenggarakan acara nopo niki nggih, pengausan rutin nggih, insyaallah kedepannya bakal rutin. Kalih kula badhe ngucapaken matur suwun sangat kalih Ustaz Syihab keranten sampun mau nggih menyediakan waktu yang pertama, kemudian yang kedua membagikan ilmu kagem rencang-rencang sedaya. Dados kula mewakili rencang-rencang PCNU nyuwun ngapunten sangat ngerepoti jenengan Ustaz Syihab. Keranten salah setunggal fungsi Fatayat nggih niku wau mendekonstruksi atau merubah pemahaman yang selama ini ada bahwa perempuan itu cuman kasur, sumur, dapur, ngoten toh. Image-nya kan seperti itu. Lek gak nang kasur, ya nang sumur, ya nang dapur. Jadi itu sangat bertolak belakang dengan apa yang telah dicontohkan oleh sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya nggih wonten Asma bin Yazid niku salah satu jubir pada zaman sahabat Kanjeng Nabi. Kemudian wonten Sayyidatina Khadijah, wonten Sayyidatina Aisyah. Beliau perempuan-perempuan aktif yang tidak hanya berdiri di rumah, ngurusi rumah, rumah tanah, mboten. Beliau itu juga ikut aktif dalam memperjuangkan agama Islam nih. Di Indonesia nggak ada contohnya wonten garwar-garwanipun para kiai kita, beliau niku sangat istiqomah untuk ikut andil dalam syiar agama. Nah, sebelum sampai ke syiar agama apa yang harus dilakukan gini ku wau ngangsu kawruh. Monggo dari itu kula sangat mengapresiasi kegiatan sepertinya demikian rencang-rencang Fatayat selalu memperbaharui ilmunya, selalu menambah khasanah keilmuannya. Jadi lebih kedepannya harapannya lebih bervariatif nopo sing dibahas. Jadi pemahaman yang diperoleh itu ya utuh. Ya misalkan akhlak, nanti minggu depannya fikih, minggu depannya tasawuf, minggu depannya politik kan macam-macam. Niku nyuwun ngapunten sangat bagi kagem Ustaz Syihab. Harus meluangkan waktu yang biasanya diluangkan setelah Isya ngeten iki bareng keluarga niki malah direpoti kalih rencang-rencang Fatayat. Nomor kalihipun nggih harapan kula saged continue nggih. Saged continue karena biasanya kalau di NU itu umumnya awal-awal ngeten iki menggebrak. Tapi untuk mempertahankan niku yang sulit. Karena al-istiqomah khairun min alfi karomah. Jadi memang istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Lah kok saged? Ini gua istiqomah niku wangel pol. Istiqomah itu sulitnya minta ampun. Maka dari itu dikiaskan bahwa istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Niku tapi kula insyaallah percados teng rencang-rencang Fatayat niki bahwa kajian ini akan continue, akan istiqomah ke depannya. Kira langkunge nggih cekap samonten mawon, Bais. Kula nyuwun pangapunten sanget dumateng Ustaz Syihab keranten sampun ngrepoti.
ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Habibie atas sambutannya. Harapannya teman-teman di sini juga tidak hanya di hari ini saja, tapi bisa istiqomah minggu-minggu berikutnya, dan juga syukur-syukur bisa ngajak teman keluarga untuk bisa gabung belajar bareng tentang akhlak bersama Ustadz Syihab. Karena terus terang saya sendiri sangat antusias belajar kitab niki Ustadz, karena walaupun biasanya ini kitab untuk anak-anak, tetapi di usia saya yang sudah punya anak, tentunya penting untuk belajar kembali bagaimana nilai-nilai akhlak yang harus diterapkan kepada anak-anak, kepada kita semua. Baik, langsung saja acara berikutnya yaitu ngaji rutin kitab Akhlakul Banat yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Syihabuddin Ahmad Mufti. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih sebelumnya. Suaranya terdengar nih. Baik. Terima kasih sebelumnya. Suaranya terdengar. Nggih Ustaz, sampun mireng. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Tanfidz PPNU Korea Selatan, K. Habibie, beserta sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan Allah, terutama pengurus Fatayat ini yang alhamdulillah punya semangat tinggi untuk menggerakkan kita semuanya untuk bisa sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah dalam belajar ini, dan semuanya baik yang hadir secara langsung Zoom ataupun di luar Zoom, mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan ilmu yang akan kita pelajari. Amin. Pertama-tama, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga dalam kesempatan apapun kita masih diberikan kekuatan iman, kekuatan takwa, sehingga itulah modal kita untuk bisa berbuat baik, baik berbuat baik dalam sisi ibadah maupun berbuat baik dalam sisi sosial yang lainnya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang menjadi umatnya yang istiqomah di dunia ini dan nantinya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita akan memulai kajian kita kitab Al-Akhlaqul Banat. Akhlaqul Banat ini sebenarnya kitab kecil tapi besar sekali faedahnya dan manfaatnya, yang ini dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Ya. Beliau punya Akhlaqul Banin, juga punya Akhlaqul Banat. Ya. Dalam mukaddimahnya beliau berharap bahwasanya apa yang beliau tulis ini menjadi bahan ajar untuk para
ustadz maupun ustadzah dan semuanya orang yang punya kemampuan untuk mengajarkan dan menyampaikan ilmu sehingga apa yang ada dalam kitab ini bisa bermanfaat untuk halayak ramai. Dan pada kesempatan ini, alhamdulillah kita diberikan kesempatan itu. Mudah-mudahan ini bagian dari usaha kita, amal baik kita, dan jariah untuk beliau, sehingga apa yang kita baca itu selalu mengalir pahalanya untuk beliau dan mu'allif ini. Dan alhamdulillah pula kita memulai hari ini, tepatnya 22 Oktober ya, kalau nggak salah hari santri. Alhamdulillah ini adalah momen yang bagus. Ini juga mengingatkan kepada kita bahwasanya santri itu punya peran yang sangat penting. Ini adalah mengingatkan kepada kita bagaimana usaha para ulama zaman dahulu juga berperan aktif dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dan hari santri itu adalah cikal bakal dari hari tanggal 10 November, yaitu hari pahlawan itu. Dan ini sejarahnya panjang, kalau memang bisa dibaca, yaitu ini adalah termasuk resolusi jihad yang diputuskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meneladani akhlak maupun semangat beliau-beliau para pendahulu kita, para ulama ahli sunnah wal jamaah. Baik, sebelum kita mulai, kita baca Al-Fatihah dulu pada mu'allif. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita kaji pada malam hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dalam mukaddimah kitab ini saya tidak akan baca, tapi secara umum saya sampaikan bahwasanya memang kitab ini didedikasikan untuk para pengajar dan para mu'allim yang punya wiroh untuk mengajarkan ilmunya, sehingga kitab ini bisa disampaikan kepada murid dan anak didiknya. Ini menjadikan patokan dan jadi acuan untuk akhlak-akhlak bagi anak-anak dan semua anak didiknya. Dan ini beliau tulis berdasarkan permintaan dari beberapa pihak, ya, terutama para pengajar yang sebagai buku panduan, sebagai acuan untuk belajar akhlak dan mengajarkan kepada anak didik mereka. Dan ini beliau tulis ini dengan harapan ini akan bisa memberikan manfaat untuk semua yang membaca dan semua yang menyampaikan. Karena kita juga berharap dari manfaat itu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Kitab Akhlaq wal Banat. Ini jilid yang pertama. Kita mulai dari pembahasan yang pertama. Bimaza tatakhallaqul bint. Bimaza tatakhallaqul bint. Dengan apa seharusnya seorang perempuan itu berakhlak. Bagaimana seharusnya dia berakhlak. Nah, yang pertama, yajibu 'alal binti, wajib bagi seorang perempuan, jadi anak perempuan, bint itu anak perempuan ya. Kalau bint, banat itu perempuan, mar'ah, nisa itu sudah dewasa. Nah, yajibu 'alal bint, wajib bagi anak perempuan an tatakhallaqa, hendaknya berakhlak bil akhlaqil hasanati, dengan akhlak yang baik. Min sighariha, dari mulai masa kecilnya. Dari masa kecil. Jadi akhlak itu
kewajibannya diajarkan dari mulai masa kecilnya. Meskipun sebenarnya ini hitopnya adalah untuk lilbanat, karena namanya akhlak lilbanat, karena di sana ada akhlak lilbanin, maka hitopnya adalah lilbin, perempuan. Tapi sebenarnya adalah umum. Semua manusia sebenarnya adalah yang pertama kali yang harus diajarkan adalah akhlak. Nah, min sigoriha, dari mulai masa kecilnya. Lita Aisyah, agar dia hidup nantinya mahbubatan, dicintai fi kibariha, pada masa dewasanya nanti. Nah, orang yang berakhlak itu akan dicintai oleh orang lain dan dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. Karena Rasulullah salah satu misi diutusnya ke muka bumi ini adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang ada pada diri Rasulullah adalah sebagai uswah, sebagai suri tauladan. Makanya tidak ada satu tokoh pun di muka bumi ini yang hampir segala sisi kehidupannya itu terkodifikasi atau terbukukan atau tertulis dalam sejarah kecuali hanya Rasulullah SAW. Dari mulai bangun tidur, bagaimana Rasulullah bangun tidur, dan sebelum tidur sampai tidur kembali, itu ada bagaimana tuntunannya. Sampai ke kamar mandi, sampai pakai sandalnya bagaimanapun, cara ngomongnya, cara bagaimana menghadapi orang lain, itu juga ada. Itu semuanya adalah ada pada diri Rasulullah SAW. Karenanya Sayyidah Aisyah ketika ditanya bagaimana Rasulullah itu, Rasulullah akhlaknya bagaimana, maka beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya ya seperti apa yang Al-Quran sebutkan. Ketika Al-Quran memerintahkan untuk ini, untuk itu, maka semua itu ada pada diri Rasulullah. Nah, sebenarnya inilah suri tauladan yang seharusnya kita juga harus seperti itu. Jadi ketika kita membaca sebuah ayat Al-Quran atau membaca sebuah hadis, sebenarnya sebelum itu tersampaikan kepada orang lain, hitopnya adalah untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena kita lebih mengetahui apa yang kita baca dan apa yang akan kita sampaikan. Karenanya seperti saya seperti ini, beban moralnya sebenarnya tinggi. Kenapa? Karena saya juga harus belajar apa yang saya sampaikan. Karenanya kadang-kadang kalau ada hal-hal yang saya sendiri belum bisa melakukan itu, agak berat hati ini untuk menyampaikan kepada teman-teman atau kepada orang lain. Kenapa? Karena ada beban. Seakan-akan kok menganjurkan sesuatu, tapi kita belum bisa melakukannya. Tapi kita punya beban juga untuk menyampaikan kepada orang lain. Jadi jangan sampai kita ketika belum bisa untuk melakukan itu, jangan sampai kita tidak bisa menyampaikan juga kepada orang lain. Karena kita punya kewajiban, amar ma'ruf nahi mungkar tetap punya kewajiban. Kan kenapa? Karena bisa dibayangkan kalau seandainya seseorang untuk menyampaikan saja dia harus sempurna terlebih dahulu, maka tidak ada orang yang berdakwah di muka bumi ini. Kenapa? Karena semua akan melihat kelemahannya, semua akan melihat kekurangannya. Nah, karenanya ada dua hal, ada sisi-sisi di mana kita wajib untuk menyampaikan ilmu, ada sisi-sisi lain juga di mana kita wajib juga untuk memperbaiki diri kita. Nah itu. Jadi bebannya double untuk yang menyampaikan. Seperti itu. Maka Kiai Mustafa Bisri itu pernah dalam sebuah pidato, dalam sebuah ceramahnya, kita itu sebenarnya harus sering tersinggung dengan ayat Al-Quran, dengan ayat Al-Quran atau dengan hadis-hadis Rasulullah. Kenapa? Karena betapa banyak ayat yang seliweran yang kita baca tiap hari. Itu seakan-akan berbicara tentang orang kafir atau orang munafik contohnya. Ternyata itu ada pada diri kita. Harus tersinggung kita. Contohnya, ketika berbicara tentang
Orang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika dia hendak melakukan sholat, maka datanglah kemalasan mereka sehingga malas untuk melakukan sholat. Ini ayat berbicara tentang orang munafik. Nah, kalau kita membacanya, maka seharusnya kita tersinggung kalau kita punya mental seperti itu. Nah itu. Atau bahkan berbicara tentang orang kafir contohnya. Meskipun kita muslim, tapi seharusnya kita tersinggung dengan ayat-ayat itu gitu. Nah, makanya, tapi kenapa selama ini kok banyak orang yang ya baca saja tapi tidak tersinggung atau tidak juga itu membekas dalam pikiran pembacanya. Makanya beliau menyampaikan ya bersyukurlah orang yang tidak paham apa yang dibacanya karena dia tidak akan terkena beban. Jadi enjoy saja baca aja meskipun nggak paham gitu. Nah, itu. Jadi sekali lagi akhlak ini modal utama. Itu diajarkan dari kecil biar nanti besarnya dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh makhluk sekitarnya. Nah, karenanya di sini peran seorang perempuan itu sangat penting. Ya, sangat penting. Karena dia akan menjadi sosok yang akan melahirkan generasi penerus generasi berikutnya. Maka kualitas seorang ibu itu juga akan menentukan keturunan-keturunan berikutnya. Betapa tidak, pasti akan berpengaruh. Karena ibu yang solihah, ketika dia dalam mengandung, bayinya pun sudah diajar dialog, sudah diajarkan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan ketika mau minum, mau makan pun berdoa, dan itu sampai kepada anak yang ada dalam rahimnya. Ketika lahir, dia akan mulai, belum bisa berbicara sang anak pun dia sudah berbicara dengannya dan berbicara dengan hal-hal yang baik. Dia dialognya dia dan diajarkan ayat-ayat Al-Quran, diperdengarkannya, dibacakan Al-Fatihah. Jadi untuk mendidik anak itu tidak harus nunggu dia lahir terlebih dahulu. Tapi ketika dalam janin, disitulah harus mulai ada pendidikan buat sang anak. Bahkan kalau buat fatayat mungkin sebelum nikah pun nggak masalah. Kita berdoa minta keturunan yang baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nggak masalah. Artinya itu sudah mempersiapkan sejak dini. Artinya orang mau bercocok tanam itu yang dipersiapkan dulu adalah ladangnya. Semuanya dipersiapkan. Persiapan kita bagaimana? Di samping mempersiapkan diri kita untuk baik, mempersiapkan juga dengan doa-doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena doa itu adalah untuk mustakbal, untuk masa yang akan datang. Makanya Allah ujibu da'watad da'i. Saya akan mengabulkan doa seseorang yang berdoa kepada Dia. Ujibu itu fi'il mudhari, punya zaman hal dan mustakbal. Hal itu sekarang, mustakbal itu akan datang. Maka ketika kita berdoa sekarang, meskipun jangankan anak, contohnya pasangan aja belum punya gitu, tapi nggak masalah, doa minta anak yang baik, anak yang solehah gitu ya. Jadi itu akan menentukan generasi-generasi berikutnya yang berkualitas ya. Jadi sekali lagi ini penting buat banat, buat fatayat untuk membekali dirinya dengan akhlak yang baik, karena dia akan menurunkan itu semuanya kepada anaknya secara otomatis. Kalau dalam sebuah hadis disebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yahudani aw yunasirani aw yumajisani. Setiap yang terlahir, bayi yang terlahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Dalam beberapa syarah disebutkan fitratul Islam, dia dalam keadaan Islam sebenarnya.
Maka yang mempengaruhi dia pertama kali adalah fa'abawahu, kedua orang tuanya. Kenapa? Karena dia adalah lingkungan pertama yang dia kenal. Yuhawidanihi, yang menjadikan dia Yahudi, au Yunasirani, au Majusani, au menjadikan Nasrani, au menjadikan Majusi. Kenapa? Yang dikenal pertama kali adalah lingkungan. Lingkungan pertama siapa? Kedua orang tuanya. Karenanya kalau orang tuanya kalau nggak dididik memiliki akhlak yang baik, ya jangan harap nanti anaknya akan memiliki akhlak yang baik. Ilaman rahimah rabbuk, ya. Kecuali yang memang Allah berikan rahmat padanya. Ya logikanya seperti ini. Bagaimana mungkin kita akan bisa mendidik anak kita untuk berkata baik, sedangkan kita dalam lingkungan keluarga selalu kata-kata kita kepada keluarga kita, contohnya kepada suami atau kepada suaminya kepada istrinya, berkata-kata jorok, berkata-kata kotor. Itu pelajaran bagi anak. Sementara kita menginginkan kamu harus ngomongnya yang bagus, ngomongnya yang baik. Sementara orang tuanya tidak mencerminkan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus. Itu mustahil secara dunia pendidikan dalam lingkungan keluarga itu. Karena yang paling berpengaruh adalah lingkungan. Lingkungan itu yang akan mempunyai pengaruh besar pada pendidikan dan psikologis seorang anak. Ya. Berpendidikan pun kalau lingkungannya rusak, lingkungannya kotor, ya itu akan berpengaruh besar terhadap apa yang dia tempuh dalam dunia akademisnya. Makanya ini penting bagi seorang ibu ataupun calon ibu, karena dia adalah al-madrasah al-ula. Dia adalah sebagai lembaga pendidikan pertama bagi seorang anak. Sebelum dia mengenal TK, mengenal SD atau SMP, dia sudah mengenal madrasah. Siapa? Gurunya adalah ibunya, kepala sekolahnya adalah ibunya, semuanya ibunya, dan orang tuanya juga ayahnya itu. Makanya penting, kenapa? Min siwariha. Sejak dia masih kecil, harus ditanamkan akhlak itu. Nah, nah. Yardo anha rabbuha, sehingga Allah ridho terhadapnya. Wa yuhibbuha ahluha, dan keluarganya akan mencintainya. Wa jami'un nasi, dan juga semua manusia. Lalu efek buat dirinya bagaimana? Fatastarihu fi hayatiha. Fatastarihu, maka dia akan menjadikan rileks atau sejahtera atau enak di hayatiha dalam kehidupannya. Jadi kalau dia punya akhlak yang baik, bisa dipastikan kehidupannya akan baik-baik. Meskipun mungkin secara zahirnya kehidupannya mungkin tidak selalu dihiasi dengan sebuah kebaikan ataupun keberuntungan. Tapi kalau akhlaknya baik, bisa dipastikan dia akan baik-baik saja. Kenapa? Kalaupun diberikan sebuah kenikmatan, dia akan bisa memanage hatinya untuk menjadi orang yang bersyukur. Nah, kalaupun dia ditimpa sebuah musibah atau sebuah bencana, maka dia juga bisa mengendalikan hatinya untuk menjadi orang yang bersabar. Itu dari mana? Itu dari akhlak. Dari akhlak. Karenanya akhlak itu nanti akan menjadi pondasi utama. Bahkan sebelum belajar pun, akhlak ini harus didahulukan. Al-adab qabla al-ilm. Itu harus akhlak dulu, baru ilmu. Itu yang ditempuh para ulama dahulu seperti itu. Jadi, kenapa? Karena dengan akhlak itu, orang akan bisa mengatasi masalahnya dengan baik. Sehingga hidupnya dan rohah. Hidupnya tastarihu fi hayatiha. Hidupnya akan tenang. Hidupnya akan enjoy. Jadi meskipun nggak punya uang, tetap aja tenang, santai. Meskipun mungkin hidupnya sedang banyak cobaan, tetap aja tenang. Kenapa?
Karena dia punya manajemen hatinya untuk menghadapi semuanya itu dengan akhlak yang baik. Bahkan seandainya dia dimusuhi orang pun, dia akan tenang. Kenapa? Karena dia tidak menjadikan itu semuanya jadi beban. Sehingga enjoy saja. Nah, selama ini, kenapa kehidupan kita mungkin terasa sempit? Kehidupan kita terasa susah. Karena datangnya dari hati. Kontrolnya itu dari hati kita. Kenapa kita begitu susah? Karena kita terlalu memikirkan apa yang kita hadapi sekarang ini. Kita kurang sisi tawakalnya kepada Allah. Sehingga semuanya kita pikirkan melalui logika kita, tapi kita tidak cerna melalui kolbu kita. Contohnya kalau musibah, kita selalu berpikir ini dari mana datangnya dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, kalau sudah ketemu, pasti kita akan tempuh itu. Kalau kita tempuh kok tidak sesuai dengan harapan dan tidak sesuai dengan apa yang kita perkirakan dari awal, jatuhnya akan stres, akan galau, dan seterusnya. Itu semuanya dari mana? Karena tidak bisa memanage hati, yang itu adalah semuanya bersumber dari akhlak kita. Ya, itu perlu sekali akhlak itu Maybe yang akan tomorrow membuat morning easy. kita menjadi lebih baik di dunia maupun akhirat. Wa yajibu 'alaiha aidan. Wa yajibu dan wajib 'alaiha atas bin, ya, atas anak perempuan itu aidan juga anta betaiza, hendaknya menjauhkan anil akhlaki, dari akhlak al-qabihati yang buruk. Ini kebalikannya. Dia harus menghiasi hidupnya dengan akhlak yang baik dan harus menjauhi akhlak yang buruk. Kaila takuna makruhatan, agar dia tidak menjadi orang yang dibenci. Kalau dibenci hanya dibenci oleh manusia, mungkin itu efeknya tidak seberapa. Tapi kalau sudah dibenci Allah, na'udzubillah, hidupnya tidak akan ada keberkahan. La yardo anha rabbuha, tidak akan ridho anha dari bin, siapa rabbuha, Tuhannya. Kalau Allah sudah tidak ridho, wala yuhibbu ahluha, keluarganya saja tidak akan senang kepadanya. Wala jami'un nasi, apalagi seluruh manusia juga tidak akan mencintai dan menyukainya. Fatasqa fi hayatihi, maka hidupnya akan sengsara. Nah, kenapa? Karena akhlak itu adalah cermin dari seseorang. Jadi, orang akan dihargai karena akhlaknya. Sebaliknya, orang akan terhina juga karena akhlaknya. Akhlak yang terpuji akan membawanya diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh orang banyak. Tapi akhlak yang tercela, sebaliknya, Allah tidak akan ridho dan manusia juga tidak akan mencintai dan menyukai. Ya. Betapa tidak. Sekarang kalau orang meskipun parasnya bagus contohnya, meskipun dia punya harta yang banyak, tapi ketika memperlakukan orang lain tidak dengan akhlak yang baik, atau bahkan kata-katanya saja yang keluar dari mulutnya tidak baik, semua yang ada pada dirinya tidak akan ada artinya. Harta yang banyak tidak akan ada artinya. Paras yang bagus, paras yang cantik, paras yang baik tidak akan punya artinya semuanya itu. Kenapa? Karena akan luntur dengan akhlak buruknya tersebut. Makanya fondasi dalam kehidupan kita semuanya adalah akhlak itu. Maka kita bangun akhlak itu sejak kecil, sejak dini. Karena itu akan tercermin nanti kalau sudah dewasa. Al-bintul adibah yang kedua, yaitu anak perempuan yang beradab, yang punya akhlak yang baik. Siapa itu? Al-bintul adibah, yaitu seorang perempuan, anak perempuan yang baik, yang beradab adalah tahtarimu walidayha, tahtarimu menghormati walidayha, kedua orang tuanya.
wa muallimatiha, dan semua guru-gurunya, wa ikhwaniha wa ikhwanaha, dan saudara-saudaranya al-kibar yang lebih besar, wa akhwatiha al-kabirat, dan juga saudara-saudara perempuannya yang lebih besar, wa kullu man, dan setiap seseorang ia akbaru minha, yang lebih besar darinya, maka dia akan hormati. Lalu watarhamu, dan akan mengasihi ikhwanaha as-sighar, saudara-saudaranya yang lebih kecil, wa akhwatiha as-saghirat, dan saudara-saudara perempuan yang lebih kecil, wa kullaman hiya asghuru minha, dan semua orang yang lebih kecil darinya. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yuwaqqir saghira, man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah, orang yang tidak mengasihi kepada orang yang lebih kecil dan tidak menghormati atau tidak mengetahui, tidak memposisikan orang yang lebih besar sebagai orang yang lebih dimuliakan. Maka ini sangat berkaitan sekali. Maka sebenarnya akhlak itu, orang yang tidak beragama pun tetap membutuhkan akhlak. Apalagi kita yang punya agama, yang berprinsip kebaikan, yang punya uswah Rasulullah sebagai uswah hasanah. Satu contoh saja. Beberapa orang Korea mungkin akan menghormati orang yang lebih tua. Ya. Bahkan dari sisi bahasa saja, dengan orang yang lebih tua berbeda dengan orang yang lebih muda. Ini artinya apa? Sebenarnya itu adalah menunjukkan akhlak seseorang itu bisa dinilai dari kesehariannya juga. Maka kalau bisa kita tinjau dari filosofi bahasa, ya, filosofi bahasa itu sangat berkaitan dengan kondisi sosial manusianya. Ya. Kalau bahasa kok di dalamnya tidak ada penghormatan kepada yang lebih besar, itu biasanya kehidupannya juga tidak terlalu menonjolkan sisi-sisi itu. Nah, tapi kalau dari sisi bahasa saja, kok ada pengkhususan buat orang yang lebih tua, buat yang lebih muda, maka di situ menunjukkan bahwasanya sisi sosial, kehidupan sosial penduduk itu sebenarnya sudah mencerminkan sebuah akhlak. Kenapa? Karena itu dicerminkan dalam sebuah bahasa yang terkandung bahasa yang dipakai sehari-harinya. Gitu. Kalau bahasa Jawa itu ada kromo inggil, ada bahasa ngoko. Nah, ini menunjukkan juga bagaimana bermuamalah. Ya. Minimal dia akan ada etika bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua. Ya mohon maaf, kalau bahasa Arab sendiri tidak begitu banyak. Ada bahasa untuk penghormatan itu biasanya menggunakan dhamir mutakalim al-ghair. Nah, anta tidak ganti dengan antum. Nah, dhamir mukhatabnya pakai jamak antum. Itu biasanya penghormatan. Ya. Tapi kalau saya pernah melihat itu, anak-anak kecil orang-orang Arab itu, anaknya orang Arab itu, memanggil sesama atau bahkan memanggil yang lebih tua itu, manggilnya juga pakai nama aja. Hei, Ahmad, ya Ahmad, jangan seperti itu. Ya Muhammad, ya Khalid, ya gitu. Nah, kalau kita biasanya kalau manggil orang, apalagi itu lebih tua dari kita, dengan pakai nama aja biasanya itu sudah dibilangnya sudah su'ul adab ya. Kita panggil orang yang lebih tua kita dengan namanya langsung mat, nah, gitu. Padahal dia lebih tua dari kita, itu menunjukkan bahwasanya kita sudah tidak menghargai dia gitu. Makanya kita kan biasa terkenal dengan mas, kang, cak, atau siapalah itu, udah,
atau uni, yang itu semuanya adalah bentuk ta'aduban ya. Bentuk dari adab kita bagaimana memperlakukan orang lain yang lebih tua. Nah itu. Jadi itu sebenarnya cermin dari sebuah masyarakat, itu bisa kita lihat bagaimana kehidupan sehari-harinya. Karena itu menunjukkan akhlak ataupun menunjukkan kultur yang ada pada masyarakat tersebut. Termasuk dari sisi bahasanya. Mungkin ada yang meneliti bahasa, itu akan berpengaruh. Gitu. Salah satu contoh kecil, kalau kita belajar bahasa Arab itu, bahasa Arab itu perubahannya luar biasa. Ini filosofi bahasa ya. Dari wahumahum sampai nahnu. Dari fa'ala, fa'alu. Kemudian dari fa'ala, yaf'ulu, fa'alan, dan seterusnya. Itu perubahan-perubahan itu begitu banyak. Nah, ada dari mulai mufrad, musanna, jamak, dari bentuk 1 orang, 2 orang, banyak orang, itu akan berbeda perlakuannya, detail. Makanya Arab itu detail. Nah, tapi kalau kita lihat, ada juga beberapa bahasa itu yang mencerminkan bagaimana sebenarnya kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh, dalam bahasa Arab itu, rojulun itu artinya laki-laki 1. Nah, akar katanya ro, jim, lam, rojulun. Ini akar katanya. Ketika dia bentuknya musanna, 2 orang, rojulani, ro, jim, lam, ini masih ada kata-katanya. Rojulani, ketambahan alif dan nun. Artinya apa? Laki-laki itu, kalau dia sendiri, tetap dia akan menunjukkan dia laki-laki. Ketika dia berdua, semakin berani, karena dia ada tambahan energi, alif dan nun. Rojulani. Ketika dalam bentuk jamak, dia jamaknya adalah rijalun. Ro, jim, lamnya masih ada. Artinya apa? Karakter laki-laki itu akan terlihat dari mulai dia sendiri sampai dia pun banyak orang akan tetap terlihat. Bagaimana ya? Mungkin laki-laki mungkin lebih vulgar, lebih apa adanya, ataupun ya dia seperti itu, berani dan seterusnya. Itu karakternya. Rojulun, rojulani, rijalun. Nah, ini. Begitu banyak orang, dia pasti lebih berani lagi karena banyak temannya gitu ya. Nah, berbeda dengan perempuan. Mohon maaf ini tinjauan linguistik ya, bahasa. Imro'atun. Nah, itu 1 perempuan. Nah, kalau 2 imro'atan. Nah, atau mar'atun ya. Imro'atun, imro'atan. Dasar katanya alif, mim, ro, hamzah, dan ta ya. Imro'atani, kalau 2 bagaimana? Dia masih kelihatan imro'atani, perempuan. Nah, begitu jamak, nisa'un. Sama sekali, alifnya nggak ada. Imro'atun, mimnya nggak ada. Nah, ro-nya juga nggak ada. Nisa'un, berubah total. Tinjauan bahasa, ya ini hanya tinjauan bahasa. Kalau mau protes ya nggak apa-apa, tapi kalau mau diambil pelajaran ya monggo. Ini mungkin bisa jadi penelitian ya. Bagaimana yang bisa diambil kesimpulan? Perempuan itu kalau sendiri karakternya akan tetap kelihatan perempuan, malu-malu, pendiam, sendiri. Apalagi di hadapan banyak orang. Kalau berdua, dia akan ada energi lebih. Ada tambahan imro'atani tadi. Maka dia akan semakin berani, kelihatan keberaniannya. Tapi kalau sudah banyak, dia berkumpul dengan orang banyak, maka kadang-kadang bisa berubah total, bahkan tidak terlihat sisi-sisi perempuannya. Bahkan kalau ada laki-laki 1, kalau di situ adalah perempuan banyak, bisa jadi laki-lakinya yang kalah. Dia akan apa? Dominan, nisa'un. Keluar dari yang dulunya pendiam,
Akhirnya wah berani. Yang dulunya mungkin pemalu karena banyak, akhirnya keluar dari sifat pemalu, sifat aslinya itu. Tapi ini tinjauan linguistik ya. Ya percaya monggo, nggak percaya juga nggak masalah. Ini hanya otak atik gatuknya. Nah, contoh lagi yang menunjukkan bahasa itu menunjukkan kultur budaya manusianya itu. Bahasa Jawa itu ada namanya, kalau huruf mati itu ada namanya pangkon. Jadi ada model kayak di pangku gitu. Nah ini huruf namanya D-nya mati, Ahmad gitu ya. D-nya itu mati, jadi D-nya itu di pangku itu mati. Artinya apa? Masyarakat Jawa itu kalau ingin membunuh karakternya, jangan langsung dimatikan atau jangan langsung dijatuhkan. Caranya bagaimana? Rangkul dia, pangku dia, maka dia akan tidak bisa berkutik dan tidak bisa berbuat apa-apa. Apa? Iwuh pekiwuh. Ada rasa nggak enak. Akhirnya apa? Mati secara karakternya. Nah itu. Ini tinjauan linguistik untuk membenarkan yang pertama tadi. Tapi silahkan percaya jika monggo, nggak percaya juga masalah. Silahkan diteliti lebih banyak lagi kan gitu. Bahkan saya pernah baca artikel itu, beberapa ada penelitian di luar negeri itu, bayi yang lahir itu akan menunjukkan dominasi bahasa yang dipakai di masyarakatnya, terutama lingkungannya. Tangisan bayi yang pertama lahir, saya jadi berpikir berarti kalau orang Jawa bayinya lahir itu mungkin nangisnya gitu, ada o-nya karena toko, nah gitu ya. Kalau bayi orang Sunda mungkin dominannya A gitu ya. A gitu ya. Nah itu penelitian ya. Silakan, namanya penelitian ya. Anda juga berhak untuk meneliti kan itu ya. Nah itu sekali lagi, kembali lagi ya. Itu masyarakatnya bisa kita lihat bagaimana etika atau akhlak itu sebenarnya sudah bisa tercermin. Dan karena apa? Karena itu sebuah kebutuhan sebenarnya. Sebenarnya tanpa syariat pun akhlak itu sebuah kebutuhan di masyarakat. Nah, apalagi kita. Nah, syariat itu, ya akhlak itu bagian dari syariat. Nah, itu. Maka yang kedua, al-bintul adibah, yaitu bintul adibah, anak perempuan yang beradab, yang berakhlak adalah watasduku fi kalamiha. Dia akan selalu jujur dalam ucapannya. Jujur dalam ucapannya. Watatawadhu li ghairiha, dan dia akan merendah di hadapan orang lain. Wala tu'jabu binafsiha, dan dia tidak pernah membangga-banggakan dirinya. Ujub. Ya. Ujub itu adiknya sombong. Jadi sombong itu diawali dari ujub dulu. Ujub itu bangga dirinya. Wah, saya diam-diam gini juga. Saya kan gini, saya kan itu. Nanti ujub sudah membanggakan dirinya, meskipun belum ditampakkan orang lain. Kalau sudah ditampakkan kepada orang lain, nah ini ada faktor riya, pamer. Nah, jadi tingkatannya ujub, adik kecilnya sombong, adiknya, kakaknya lagi adalah riya. Sudah pamer kemana sana kemari. Nah, kakaknya lagi sombong. Nah, kalau sudah sombong, ingat, tokoh sombong pertama kali yang diabadikan dalam Al-Quran adalah iblis, wa ikhwanihi. Itu iblis. Kenapa? Iblis itu punya logika yang kuat. Maka ketika disuruh sujud kepada Adam, dia mainnya logika, tidak bermain keimanan. Apa? Dia bermain logika, dia menentang, tidak mau sujud kepada Adam. Qala asjudu liman khalaqta tina. Ya Allah, masa saya harus sujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Nah, kesombongan yang ditambahkan. Makanya aba wastakbaro, dia menentang, dia tidak mau
bersujud dan dia bersifat sombong tadi. Bukan hanya aba itu menolak untuk mengikuti. Sebenarnya disuruh makan, nggak mau makan, itu aba, menolak. Kalau hanya menolak saja, mungkin masih agak rendah tingkatannya. Ini aba wastakbaro, menolak dan sombong. Artinya silahkan makan, nggak mau makan makanan kayak gini kok, gini dikasih orang. Nah, ini sudah sombong, aba wastakbaro. Dan itu siapa tokohnya? Iblis. Dalam ayat lain disebutkan qala ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia ya Allah, gitu. Dengan alasan apa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Dia masih merasa mulia, lebih mulia. Kenapa? Kesalahan dia menempatkan sesuatu yang seharusnya diimani, ditaati, ditempatkan dalam hal-hal yang sifatnya rasional. Inilah yang akan menimbulkan sebuah kesombongan. Jadi itu. Jadi khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya engkau ciptakan dari api, dia dari tanah. Saya lebih mulia dari dia. Nah, gitu. Maka ketika dalam diri seseorang kok punya rasa saya lebih dari dia, ingat itu sifat-sifat iblis. Ya, naudzubillah min dzalik. Dan istikbar di situ, kesombongan itu bermula dari apa? I'jab binafsi, ujub, punya bangga dari saya ini juga pernah ngaji, kalau cuma akhlak bil banat mah itu kita kecil lah gitu. Nah, itu sudah punya rasa ujub. Nah, itu ingat, itu udah langkah pertama. Kalau tidak bisa mengendalikan, akan naik pada level-level yang na'udzubillah itu bisa sampai naik pada level istikbar, yaitu kesombongan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya di sini wala tu'jab binafsiha, dan tidak akan pernah punya rasa ujub. Lalu watasbiru 'alal adza, dia akan punya rasa sabar terhadap kesusahan, terhadap musibah. Wala tuhibbul ghadaba wasyaqwa, dia tidak menyukai marah, wasyaqwa, dan mengeluh mengadu-ngadu. Nah, ini susah, kita kadang-kadang tidak mengadu, tidak mengeluh, itu susah. Syaqwa itu keluhan, keluh kesah. Nah, makanya kadang-kadang kita bisa meredam kemarahan, tapi mengeluh kesah ini kepada orang lain, ini kita kadang-kadang tidak bisa. Oh, saya nggak marah, nggak. Akhirnya ngomong ke teman, itu loh. Nah, akhirnya apa ya, saya sudah bilangin bla bla bla, itu sudah berkeluh, mengeluhkan. Nah, makanya Imam Syafi'i kan pernah syakautu ila waki'in, syakautu ila waki'in tu ahizbi. Saya pernah mengeluh kepada guruku namanya Waki tentang buruknya hafalanku. Karsadani ila tarkil ma'asi. Kemudian guruku itu, Waki itu mengarahkan padaku untuk meninggalkan sebuah kemaksiatan. Nah, dan dia menyebutkan dalam lanjutannya, innal ilma nurun wa nurun wa ilahi dari api. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Asal usul ini sebenarnya Imam Syafi'i itu dalam sebuah kisah pernah sedikit merasa dalam hatinya, dalam kisahnya ini, menjadi orang yang alim, merasa alim dalam hatinya, sehingga ketika keluar untuk menjadi imam di sebuah masjid, apa yang terjadi? Fatihahnya aja salah, baca Fatihah salah. Untuk yang kedua kali juga seperti itu. Ketika dalam hatinya ada merasa, saya sudah jadi orang alim, imam mujtahid. Dan hal yang sama terjadi ketika menjadi imam sebuah masjid.
Fatihahnya salah. Akhirnya mengadu kepada gurunya. Wahai guruku, bagaimana seperti ini? Maka tadi dia diajarkan oleh gurunya. Tinggalkan maksiat. Maksiat yang diajarkan, yang dinasihatkan Imam Muwafiq kepada Imam Syafi'i bukan berarti maksiat Imam Syafi'i maksiat seperti kita maksiat ngeliatin apa, kemudian ngomong kotor. Enggak. Maksiatnya yang dimaksud Imam Muwafiq itu apa? Ujub. Punya rasa bangga dalam dirinya, padahal itu belum diungkapkan dan belum sampai pada taraf-taraf riya ataupun kiber ataupun sombong. Itu sudah berefek dan langsung ada teguran di situ. Nah, biasanya memang orang alim itu kalau ada apa-apa langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan tegurannya langsung. Dan itu langsung bisa dicerna oleh orang alim tersebut. Beda dengan kita kadang-kadang sudah ditegur, sudah apa, kita enjoy aja, anggap itu kita cuekin teguran Allah. Nah, itu kenapa? Ya karena hati kita sudah tidak sensitif terhadap teguran itu. Jika menganggapnya itu biasa, ya itu biasa seperti itu. Alhamdulillah. Nah ini. Watas biru alal ada, maka dia efeknya akan sabar terhadap apa yang dihadapinya dari musibah ataupun bencana. Wala tuhibbul ghadab wasyaqwa wala tuqati'ul banat. Dan dia tidak memutuskan hubungan kepada sesamanya. Nah. Wala tukhasimuhunna, dan dia tidak juga memusuhi teman-temannya. Wa tastahi an ta'mala qabihan, dia akan malu kalau melakukan sebuah keburukan. Walau kanat wahda, meskipun dia dalam keadaan sendiri. Nah, termasuk hal yang berat adalah menjaga diri kita ketika dalam keadaan sendiri. Kalau menjaga diri kita dalam keadaan ramai, itu mungkin lebih mudah. Kenapa? Karena kontrolnya banyak. Meskipun mungkin tidak takut karena Allah, takut karena dilihat orang lain. Takut karena takut diomongin orang. Tapi kalau dalam keadaan sendiri, sementara kita bebas melakukan apa saja, dan di situ kita masih merasa malu kepada Allah ketika untuk melakukan keburukan, disitulah sebuah artinya jiwa kita sudah terasa dengan baik. Nah, li'annaha takhafu rabbaha, karena dia merasa takut kepada Tuhannya. Nah, wa tasma'u nasaiha walidayha wa mu'allimatiha, dan dia akan selalu mendengarkan kedua orang tua, nasihat kedua orang tuanya dan juga guru-gurunya. Wa tulazimul adaba fi kulli halin, dan dia pun akan selalu konsisten dalam akhlak dan adab dalam setiap keadaan. Hina ma ta'kul, ketika dia makan, au tamsi, atau ketika dia jalan, au tatakallam, atau ketika dia berbicara, au tanam, atau bahkan ketika dia tidur. Kenapa semuanya ini harus dengan akhlak yang baik? Sebenarnya karakter orang itu sebenarnya bisa dibaca. Makanya sekarang kan beredar banyak ilmu-ilmu tentang itu semuanya. Ilmu psikologi adalah salah satunya, membaca karakter seseorang. Bahkan sekarang itu ada dari tulisan seorang sudah bisa dibaca. Ketika nulis halnya seperti ini, kalau dia condong tulisannya ke sini, berarti dia karakternya seperti ini. Ini bukan ramalan, bukan, tapi ini ada ilmu yang untuk mempelajarinya. Ya. Bahkan saya pernah ikut dulu pernah ikut pelajaran hipnoterapi ya. Sampai tutornya itu membaca tulisan. Antara muridnya suruh nulis semuanya. Dibaca karakternya, dicocokkan apakah seperti ini benar. Ternyata hampir 80% itu yang dikatakan itu benar sesuai dengan karakter yang kita miliki. Kenapa? Karena memang ada ilmunya seperti itu. Nah, sama seseorang juga bisa dipelajari dari gerak-geriknya, cara ngomongnya. Kalau dia ngomongnya saja sudah buruk, maka sudah itu karakternya
sudah bisa dibaca bagaimana dia bermuamalah. Kalau makan saja juga dia teratur, maka bisa juga kehidupannya juga tidak teratur. Cara berjalannya, nah ini semuanya ada sebenarnya ilmu untuk mempelajarinya. Orang yang jalannya seperti ini bagaimana, yang jalannya lenggak-lenggok, yang jalannya santai, yang jalannya kakinya diseret, itu seperti apa. Itu semuanya sebenarnya ada karakter-karakter yang mencerminkan dari tingkah lakunya itu. Bahkan juga, saya pernah baca itu, dari cara tidur itu juga ada karakternya. Orang yang tidurnya tengkurap, orang yang tidurnya miring, sama tidurnya seperti apa. Orang yang tidurnya nggak bisa diem, surau kayak titiran, ya, kesana kemari, tidurnya kepalanya di barat, pas bangun kepalanya di timur, gitu ya. Jadi itu semuanya ada karakter-karakter seperti itu. Nah, kalau yang sifatnya adalah itu sebuah ciptaan Allah yang memang dari sananya, kita tidak bisa merubahnya, oke, itu tidak bisa kita jadikan sebuah barometer. Tapi yang sifatnya umum, yang semua orang bisa merubahnya, ini yang nggak bisa ditoleransi. Ada toleransi di dalamnya. Contohnya apa? Ngomong yang baik, itu semua orang bisa merubahnya. Jangan sampai beralasan, kenapa kamu ngomongnya nggak bisa baik, ngomongnya selalu kotor, ngomongnya selalu kasar. Ini karena memang ciptaan Allah seperti ini. Tidak. Karena semua itu bisa dirubah. Tapi kalau cara mungkin, bahkan jangankan yang seperti itu, cara jalan aja bisa dirubah kok. Orang yang mungkin dari kecil ditakdirkan Allah jalannya mungkin kakinya diseret, jalannya pesek, itu bisa dirubah dengan terapi bagaimana. Bahkan cara ngomong juga bisa dirubah. Apalagi yang sifatnya muktasab. Yang muktasab itu artinya bisa diusahakan. Ngomong kotor, ini nggak bisa dirubah, ini memang ciptaan Allah berbeda. Ya, ngomong bagus, orang lain bisa berubah lebih bagus, kenapa Anda tidak kan seperti itu. Nah itu, jadi kalau yang sifatnya memang ciptaan dari Allah dari sananya, contohnya alisnya tepung gitu ya, jadi kelihatannya galak gitu, nah, itu memang dari sananya. Nah, tapi masalah akhlak itu bisa dirubah. Ya. Kelihatannya aja galak, tapi ternyata hatinya lembut, dan seperti itu. Ini masalah akhlak. Jadi akhlak bukan hal yang sifatnya karakter yang nggak bisa dirubah. Kenapa? Karena akhlak harus dipelajari dari kecil, karena dia akan membentuk karakter ketika sudah dewasa nantinya. Ya. Karenanya ta'limu fi sighari dan nafsi al-hajari kan gitu ya. Ta'allum belajar di waktu kecil itu seperti orang mengukir di batu. Dia akan membekas bagaimana pelajarannya. Kalau orang yang belajar sudah dewasa itu kadang-kadang ya seperti orang melukis di air. Ya begitu ini hilang seperti itu. Makanya akhlak adalah hal yang muktasabah, hal yang bisa dirubah. Karena harus dipelajari sejak dini, tidak pandang dulu siapa dia. Nah, terutama kita semuanya, kalau mungkin fatayat adalah calon-calon ibu, apalagi itu lebih penting lagi karena dia akan menjadi madrasah ula untuk anak-anaknya dan menjadi lingkungan pertama bagi keturunannya nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Syihab atas ilmunya malam ini.
Saya kira ini adalah ilmu yang sangat luar biasa untuk kita semua, tidak pandang usia ataupun siapapun, guys. Karena akhlak ini ya melekat pada diri kita masing-masing dan juga sekitar kita, keluarga, saudara, teman, dan lain sebagainya. Nah, setelah ini barangkali ini teman-teman ada yang mau ditanyakan, ya Ustaz, betul apa ya Ustaz? Monggo. Silakan teman-teman, barangkali ada pertanyaan. Kita masih punya waktu, insya Allah sekitar 10 atau 20 menit. Belum ada dari teman-teman? Nah, dari saya sendiri ada pertanyaan ini Ustaz. Karena berhubung kita terutama di sini kan di Korea, di negara yang mayoritas adalah non-muslim ya Ustaz. Itu kira-kira tantangan terutama untuk anak-anak itu bagaimana Ustaz, tantangan untuk menjaga akhlak dari anak-anak ini? Iya, baik. Iya, ya terima kasih. Ya, sebenarnya ini seperti yang saya hadapi ya, karena saya punya anak dua yang sama-sama sekarang, yang satu masih TK, yang satu SD kelas 3. Memang berbeda sekali tantangan ketika kita hidup di Korea secara sosial dengan ketika kita hidup di Indonesia ya. Apalagi anak saya yang pertama ini sebelumnya sudah sekolah di Indonesia, jadi sudah tahu lingkungan di Indonesia seperti apa. Sekolahnya itu di yayasan pesantren, jadi sudah tahu bagaimana akhlak, bagaimana. Sementara di sini luar biasa ya. Memang berbeda, sangat berbeda. Yang pertama, karena memang di Korea ini di sekolahnya memang sudah menganut pluralisme ya, artinya multikultural. Di sekolah itu sudah macam-macam temannya, macam-macam dari golongan, bahkan negara-negara lain juga ada. Yang pertama. Yang kedua, kondisi yang seperti itu juga pasti akan membawa lingkungan juga yang berbeda. Karakter orang Korea seperti apa, karakter orang Rusia, orang Uzbekistan, orang mana pasti akan berbeda. Nah, tapi dari semua yang ada seperti ini adalah tantangan yang terbesar buat anak-anak yang ada di Korea adalah memang pendidikan akhlak itu yang terpenting. Pendidikan akhlak. Dan pendidikan akhlak ini juga harus didukung dengan pendidikan Islam, pendidikan agama. Karena di sekolah Korea tidak ada pendidikan agama sama sekali. Maka orang tuanya yang harus ekstra mendidiknya, mengenalkan bagaimana hukum ini, hukum itu. Pengalaman pribadi anak saya pertama sekolah itu memang sok nangis menghadapi temannya yang seperti ini. Kok ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Bahkan beberapa kali itu nangis minta pulang ke Indonesia, nggak mau sekolah di sini gitu. Kenapa? Karena menghadapi seperti itu sok. Belum lagi lingkungan, cara kesehariannya. Di sini kan toilet itu semuanya toilet kering, tidak ada air. Nah, itu juga kami sebagai orang tua itu berusaha bagaimana caranya mengajarkan istinja dengan tanpa air. Juga kita ajarkan berkali-kali. Dan itu mereka, anak-anak saya itu punya pengalaman tersendiri tentang masalah toilet ini gitu. Jadi pernah sekali memaksa harus menggunakan air gitu. Karena selalu pakai air kan. Ternyata kami pun ditegur oleh gurunya, nggak boleh pakai air gini-gini. Akhirnya kita yang mengalah. Kita ajarkan mereka cara istinja pakai tisu, sehingga semuanya itu bisa dilalui seperti itu. Dan yang kedua juga, yang selanjutnya itu masalah makanan. Ini juga yang menjadi kekhawatiran kami selaku orang tua adalah
prioritas kita makanan. Gimana tidak, ya mohon maaf, bukan berarti kami atau gimana, tidak. Tapi kami berusaha untuk menjaga biar yang kita makan itu berusaha sebisa mungkin itu yang baik, yang halal, nggak ada campuran-campuran. Sementara sekolah di sini itu kan mereka ada makan siang. Nah, makan siang itu menunya itu sudah ada. Hari ini menunya apa itu sudah ada. Kita sudah bisa akses di websitenya. Hari ini kadang-kadang tuh gogi gitu, ada ininya. Itu sudah menakutkan sekali buat kami gitu. Makanya dari awal kami sudah minta izin ke gurunya, kami mau bawa bekal sendiri buat anak-anak kami. Gitu. Awalnya tidak boleh, makanya harus di sini. Karena mereka punya beban untuk quality control makanan anak didiknya kan gitu. Nah akhirnya kami nego, oke, kalau nggak boleh kami akan bawa lauknya saja, nasinya tetap dari sini. Akhirnya diperbolehkan. Maka tiap hari itu ini maminya juga bawain bekal lauknya saja, nasinya dari sana. Tapi dengan catatan kami juga tetap wanti-wanti, jangan makan lauk ataupun yang lainnya. Dari awal sudah kita doktrin seperti itu, tapi alhamdulillah mereka juga mengerti anak-anak itu. Cuman ada problem tersendiri ketika anak-anak kami ini bawa bekal dari rumah. Sementara, mohon maaf, ada beberapa anak-anak yang Muslim juga di sana itu, ada yang dari Uzbek, ada juga dari mana, yang dari Indonesia juga ada, dari Arab pun ada. Masalahnya mereka tidak bawa bekal. Tidak ada satu sekolah itu yang bawa bekal ternyata, kecuali anak-anak itu. Ya, itu juga jadi pertanyaan buat guru-gurunya. Itu juga Muslim. Kenapa dia kok makannya boleh kan gitu? Ya, hikmahnya karena kami waktu itu belum bisa bahasa Korea. Kami bilang aja, maaf anak-anak kami tidak makan daging, tidak makan ini, itu akhirnya sudah itu aja alasannya. Meskipun kadang-kadang bekalnya itu juga ayam, ada sosis yang halal itu gitu. Jadi itu yang problem tersendiri ya. Terutama masalah lingkungan itu sangat berpengaruh, dan itu memang bagaimana kita bisa menyikapinya. Karena anak-anak itu akan besar dengan lingkungan yang ada. Makanya banyak pertanyaan. Sebagai orang tua harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang dia lihat sehari-hari, dia alami sehari-hari, maka itu akan dipertanyakan. Maka bagaimana kita akan membawa itu semuanya. Tentunya tantangannya akan besar, bukan hanya bagi anaknya saja, tapi lebih kepada orang tuanya dan pendidiknya itu. Kalau buat anaknya, mungkin dia akan terbawa masa-masa pertumbuhannya itu dengan lingkungan itu. Tapi buat kita, bagaimana mengarahkan anak ini tidak terbawa dengan lingkungan yang notabene itu tidak sesuai dengan syariat. Nah, itu tantangannya. Dan itu luar biasa, harus berjuang. Ya, berjuang buat orang tuanya, berjuang juga buat anak-anaknya. Tapi anak-anak itu bisa kita kondisikan bagaimana orang tuanya mengkondisikan. Sekali saja kita longgar, anak-anak itu akan punya celah untuk melanggar ataupun untuk melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Makanya itu ikhtiar yang sifatnya duniawi. Ikhtiar yang selanjutnya adalah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhtiar ukhrawi. Jadi bantu dengan doa, itu lebih utama. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu selalu berdoa, Rabbana liyuqimus shalah, agar anak-anaknya ini nanti menjadi generasi yang mengerjakan sholat. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Itu bagaimana tanggung jawab Nabi Ibrahim terhadap generasi seterusnya itu. Makanya itu dua hal yang harus ditempuh adalah ikhtiar
duniawi dan ikhtiar ukhrawi. Ikhtiar duniawi kita lakukan dengan banyak hal, ikhtiar ukhrawinya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastinya ada plus minusnya, tapi yang jelas kita juga nggak boleh putus asa menghadapi seperti ini. Karena harus kita ajarkan kepada mereka, anak-anak, karena dunia itu seperti ini. Dunia itu tidak semuanya merah, tapi di sana ada juga putih, ada hitam, ada biru, dan seterusnya. Maka bagaimana menjadikan keragaman yang ada di muka bumi ini menjadi pelajaran buat kita, bukan sebagai hambatan buat kita semuanya. Itu saja, mungkin ini lebih banyak pada pengalaman pribadi ya. Allah alam bisa. Terima kasih banyak Ustadz atas sharingnya, atas ilmunya. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini juga ada teman-teman dari Hong Kong. Luar biasa, ini berarti berapa negara ya? Indonesia, Korea, Hong Kong, atau mungkin ada yang dari negara lain mungkin. Malu-malu Mbak Is. Butuh perkenalan. Iya, betul. Betul tuh. Ini juga ada Mbak Lili, teman kami di Sanju, satu kampus tapi beda kota, beda tempat. Dan Bapak Iza. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Atau mungkin sementara hari ini itu dulu ya. Mbak Sakina, ada yang mau ditanyakan atau ada pengumuman? Baik, ini ada dari PJI Hongkong, salam kenal. Salam kenal Mbak Halimah dari kami. Semoga nanti kapan-kapan bisa ketemu lagi ya. Oh ya, insya Allah nanti kami dari PJINU Korea Selatan juga akan mengadakan webinar Hari Santri, insya Allah hari Ahad nih. Nanti kami infokan lebih lanjut lagi. Ini sedikit iklan nih, ampun Ustaz. Ya, baik, saya kira untuk ngaji rutin Akhlaqul Banat hari ini bisa dicukupkan. Intinya bahwa akhlak ini adalah hal yang sangat penting, hal yang menjadi fondasi bagi kita yang akan menentukan baik buruknya kita ya. Mungkin kurang lebih seperti itu, karena tadi disebutkan juga bahwa orang yang berakhlak itu akan dicintai Allah dan akan dicintai oleh umat manusia. Dan jangan lupa Jumat depan kita juga insya Allah akan rutin ngaji bersama untuk tema yang sama. Mungkin nanti ke depan juga akan kami coba selingi dengan kitab lain atau tema lain. Kalau hari ini tentang akhlak, barangkali nanti beberapa minggu ke depan kita selingi dengan topik tentang Anisa, tentang akhwat. Ada yang mau disampaikan ya Bibi atau ya Ali? Ampun buatan. Terima ngaturaken matur sunuwun buatan instansi hab sampun kersa paring. Nanti ada yang nggak paham. Mau kasih waktunya, mau berkorban waktunya buat teman-teman Fatayat PJINU Fatayat, dan semoga semuanya tetap diparingi selalu kesehatan. Terima kasih telah bergabung juga Mbak Ika ini sebagai punggawanya Lembaga Dakwah PJINU Hongkong. Semoga ke depan bisa selalu ikut istiqomah ngaji bersama beliau Ustadz Shihab setiap Jumat pukul 21.30. Semua teman-teman PJINU Hongkong, salam kagem rencang-rencang sedaya.
Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Serangkaian acara ngaji hari ini bisa kita cukupkan, kita ambil hikmahnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ustadz Zihad atas waktunya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Baik, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Kami mohon izin semuanya. Terima kasih. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa istiqomah untuk hari Amin. Jumat malam satunya. Mudah-mudahan minggu depan bisa nambah lagi pesertanya. Amin. Allah. Oke, mohon pamit dulu nih. Oke, matur nuwun Ustaz. Ada Mas Adi Latif juga ini dari Ibnu. Siapa lagi ya? Saya yang belum kenal. Kenal Mbak Kemarin Mas Latif datang ya di konferensi ya?